Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Mengawali setiap aktivitas dan pekerjaan kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 56. Demikianlah dikatakan, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah sebuah ungkapan dari Salomo yang adalah sebuah seruan pujian yang lahir dari refleksi mendalam atas perjalanan sejarah bangsanya Israel. Ia melihat bukti nyata dari sebuah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang fundamental, yaitu Tuhan selalu menepati janjinya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan ini, Salomo secara spesifik merujuk pada janji di mana akan ada tempat perhentian yang difirmankan Tuhan melalui Musa. Janji ini bukan sekedar janji yang akan sebidang tanah, tetapi lebih dari itu. Ini adalah janji tentang keamanan, kedamaian, dan kehidupan yang menetap di dalam hadirat dan berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, setelah ratusan tahun perbudakan di Mesir dan pengembaraan di padang gurun, pembangunan bait Allah atau bait suci menjadi simbol puncak dari penggenapan janji Tuhan tersebut, di mana Israel kini tidak hanya memiliki tanah, tetapi sudah memiliki pusat penyembahan, di mana hadirat Tuhan secara khusus bersemayam di tengah-tengah mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di firman Tuhan ini juga Salomo tegas menyatakan tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Ini adalah kesaksian yang kuat tentang integritas firman Tuhan. Setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki kuasa untuk terwujud. Dari janji pembebasan, tuntunan di padang gurun, penaklukan Kanaan, hingga pendirian kerajaan dan bait suci, semuanya adalah bagian dari sebuah narasi besar tentang Allah yang setia. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, maka melalui firman Tuhan ini kita mau melihat bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya harus mengingat kembali kasih setia Tuhan di masa lalu. Bagaimana Allah menjawab setiap doa-doa kita, menolong kita di saat kita lemah, dan memberikan kita sukacita di saat kita berada di titik kedukaan. Maka disitulah kita mau membangun kehidupan kita sebagai orang beriman, di mana kekuatan yang kita miliki, kehidupan yang kita miliki adalah bagian dari proses masa lalu yang kita lewati untuk menatap masa depan yang akan kita jalani. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita dalam keimanan harus betul-betul meletakkan diri kepada kehendak Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, maka Allah menjanjikan tempat perhentian. Karenanya Allah selalu memanggil kita, mengundang kita. Marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
itu adalah undangan bagi kita yang tertulis dalam Matius 11 ayat 28. Ini menjamin kehidupan kita, bahwa hidup kita ini adalah hidup yang menjalani kehendak Allah. Jika kita terbeban berat, jika kita merasa lelah, maka datanglah kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan akan menepati dan menggenapi janjinya. Karena janji Tuhan itu adalah janji yang akan memberikan kepada kita pengharapan. Dan janji Tuhan tidak pernah sia-sia, janji Tuhan tidak pernah tidak tergenapi. Tuhan akan menggenapi. Oleh karenanya marilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita memuji Tuhan seperti pujian Salomo yang selalu memuji Tuhan dengan sukacita. Bahwa pengharapan Tuhan itu ada. Dan kita sekarang bersama-sama memuji Tuhan bahwa letak daripada penggenapan itu ada di dalam pribadi Yesus Kristus yang telah nyata dan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan kasih setiamu memberkati, menyertai, dan memperbaharui kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan dapat menjalani hidup kami ini sesuai dengan kehendak. Sertai kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami, agar setiap kehidupan kami ini menjadi doa kami untuk memohon kepadamu, dan itulah Tuhan yang akan kami terima sebagai jawaban dari setiap janji-janji-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang menyertai kehidupan kami, sertai kami dan setiap orang percaya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan kasih setia. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Oras.